Ketika kita bicara tentang Arab Saudi, yang terbayang adalah gurun pasir yang membakar, suhu ekstrim, dan langit yang jarang menangis. Tapi, di balik panas yang menyengat itu, tersembunyi sebuah kota yang seolah menentang takdir gurun. Kota ini dingin, hijau, dan penuh kejutan. Namanya Abha. Dari suhu dingin yang menusuk tulang, hujan es yang turun di tanah Arab, hingga hijaunya pepohonan yang menari di bawah kabut pagi, Abha adalah anomali, sekaligus keindahan yang tak terlukiskan. Dalam video ini, Chakrif akan mengajak kalian menyelami 7 fakta paling mengejutkan tentang kota Abha. Kota yang bukan hanya dingin dan hijau, tapi juga penuh filosofi dan harapan. Saksikan sampai akhir. Karena Abha bukan sekedar kota, ia adalah pelajaran tentang bagaimana keindahan bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Fakta 1. Kota paling dingin di Arab Saudi. Bayangkan, di negeri yang dikenal dengan panas yang membakar, di mana suhu siang hari bisa mencapai 50 derajat Celcius, ada satu kota yang justru menyambut pagi dengan embun dingin dan udara sejuk menusuk tulang. Kota itu adalah Abha. Terletak di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, Abha bukan hanya dingin, ia adalah titik terdingin di seluruh Arab Saudi. Suhu di musim dingin bisa turun hingga 5 derajat, bahkan pernah tercatat mendekati titik beku. Salju? Iya, salju pernah turun di sini. Fenomena langka di tanah Arab, tapi nyata di Abha. Penduduk lokal menyebutnya sebagai berkah dari langit. Di saat Riyadh dan Jeddah bergelut dengan panas yang menyengat, Abha justru memeluk kabut pagi dan angin gunung yang lembut. Ini bukan Arab Saudi yang biasa kita kenal. Ini adalah wajah lain dari negeri gurun. Wajah yang dingin, tenang, dan penuh kejutan. Dan itulah mengapa Abha disebut sebagai permata tersembunyi di jantung semenanjung Arab. Kota yang menolak tunduk pada panas dan memilih menjadi dingin dengan elegan. Fakta 2. Terletak di pegunungan tinggi. Tak banyak yang tahu bahwa di bagian barat daya Arab Saudi tersembunyi sebuah kota yang berdiri di atas awan. Abha, kota yang menjulang di ketinggian lebih dari 2.200 meter dari permukaan laut, bukan hanya tinggi, tapi juga menantang logika tentang apa itu gurun. Dikelilingi oleh pegunungan Asir yang megah, lanskapnya bukan hamparan pasir, melainkan bukit-bukit hijau yang menyambut mata dengan keteduhan. Di sini, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Kabut pagi turun perlahan, menyelimuti lembah seperti selimut tipis yang menenangkan. Dari atas, Abha tampak seperti lukisan alam yang belum selesai, terus berubah warna seiring waktu. Dari hijau zamrud saat musim hujan, hingga keemasan saat matahari sore menyentuh puncak-puncaknya. Ketinggian ini bukan hanya soal angka, tapi tentang suasana, tentang bagaimana sebuah kota bisa terasa seperti tempat pelarian dari dunia yang bising. Di Abha, suara klakson tergantikan oleh kicau burung. Panas gurun digantikan oleh sejuk pegunungan, dan hiruk-pikuk kota besar berubah menjadi ketenangan yang nyaris spiritual. Inilah Abha, bukan hanya tinggi secara geografis, tapi juga tinggi dalam rasa. Kota yang mengangkat kita dari rutinitas dan mengajak merenung di antara awan dan angin. Fakta 3. Hujan es dan salju, keajaiban langit Abha. Di negeri yang dikenal dengan langit cerah dan matahari tak kenal ampun, Abha justru menyimpan rahasia langit yang tak biasa. Di musim-musim tertentu, awan kelabu berkumpul di atas kota ini. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan tak lama kemudian, butiran es mulai berjatuhan dari langit. Hujan es bukan sekedar mitos. Ia datang dengan tiba-tiba, membasahi tanah, memantulkan cahaya, dan meninggalkan jejak dingin yang tak lazim bagi tanah Arab. Bahkan, salju pun pernah menyapa kota ini. Tipis, lembut, dan cepat mencair.
tapi cukup untuk membuat anak-anak berlarian, tertawa dan membentuk bola salju kecil dari tanah yang biasanya kering. Fenomena ini bukan hanya langka, tapi juga simbol bahwa alam punya caranya sendiri untuk mengejutkan kita. Di saat kota-kota lain di semenanjung Arab menunggu hujan berbulan-bulan lamanya, Abha justru diberkahi dengan langit yang kadang menangis dalam bentuk es. Dan ketika salju turun, meski hanya sebentar, kota ini berubah. Suasana menjadi hening, udara terasa lebih bersih, dan waktu seolah melambat. Abha mengajarkan kita bahwa keindahan tak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang ia hadir dalam butiran es kecil yang jatuh diam-diam, membawa kesejukan di tengah panasnya dunia. Fakta 4. Kota hijau yang subur. Abha, nafas segar di negeri pasir. Di tanah yang dikenal dengan warna coklat dan kuning keemasan, Abha justru menyuguhkan palet hijau yang tak lazim. Kota ini bukan hanya sejuk, tapi juga hidup. Tanahnya mengandung kelembapan yang cukup untuk menumbuhkan pepohonan lebat, semak belukar, dan rumputan yang tumbuh liar namun indah. Di sini, taman bukan sekedar hiasan, ia menjadi ruang hidup, tempat berkumpul, tempat bernafas. Bunga-bunga bermekaran bukan karena dipaksa, tapi karena alam memang mengizinkan. Sungai kecil mengalir tenang di antara bebatuan, membawa suara gemericik yang menenangkan. Airnya jernih, memantulkan langit dan dedaunan di atasnya. Abha seperti melawan narasi tunggal tentang Arab Saudi. Ia tidak gersang, tidak tandus, tidak kering. Ia segar, hijau, dan penuh kehidupan. Bahkan saat musim panas melanda negeri-negeri sekitarnya, Abha tetap mempertahankan hijaunya. Seolah ia punya perjanjian rahasia dengan langit dan tanah. Kota ini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat untuk merasa tenang, merasa damai, dan merasa bahwa alam masih punya ruang untuk berbisik pelan di tengah dunia yang bising. Abha adalah bukti bahwa keindahan tidak selalu harus spektakuler. Kadang, cukup dengan sebatang pohon yang tumbuh di tempat yang tak seharusnya, kita sudah bisa percaya bahwa harapan itu nyata. Fakta 5. Mirip Jepang, Abha dan romantisme yang tak terduga. Ada momen di Abha saat pagi datang begitu pelan, kabut turun tanpa suara, dan dunia seolah berhenti sejenak untuk bernafas. Di jalanan kota ini, pohon-pohon berbunga mekar dengan warna-warna lembut, merah muda, putih, ungu, menyerupai sakura yang biasa kita lihat di negeri matahari terbit. Tak sedikit wisatawan yang terkejut. Mereka datang dengan bayangan gurun, tapi pulang membawa kesan seperti baru saja mengunjungi Kyoto atau Nagano. Hujan di Abha bukan sekedar cuaca, ia adalah suasana. Turun perlahan, hampir setiap hari, membasahi tanah, menciptakan aroma dedaunan basah yang menenangkan. Kabut yang menyelimuti kota di pagi hari membuat segalanya tampak seperti mimpi. Rumah-rumah tampak melayang, pepohonan berdiri dalam diam, dan suara alam terdengar lebih jernih. Romantisme di Abha bukan dibuat-buat. Ia tumbuh dari lanskap, dari cuaca, dari cara kota ini menyambut hari dengan kelembutan. Di tengah dunia yang serba cepat, Abha menawarkan pelan-pelan. Ia tidak memaksa untuk dikagumi, tapi siapapun yang datang akan jatuh cinta tanpa sadar. Dan mungkin itulah kenapa banyak yang menyebutnya mirip Jepang. Bukan karena bentuknya, tapi karena perasaan yang ditinggalkannya. Tenang, indah, dan penuh makna. Fakta 6. Destinasi wisata favorit, Abha, panggung alam dan budaya. Abha bukan sekedar kota yang sejuk, ia adalah panggung terbuka bagi keindahan alam dan kekayaan budaya yang jarang tersorot. Di jantung pegunungan Asir, terbentang taman nasional yang luas dan memekau, hutan lebat, jalur hiking yang menantang,
dan pemandangan yang membuat mata enggan berkedip. Di sini, alam bukan hanya latar belakang, ia adalah pengalaman. Salah satu permata Abha adalah Al Saudah Park. Terletak di titik tertinggi Arab Saudi, taman ini menawarkan udara yang nyaris dingin seperti pegunungan Eropa. Kereta gantung meluncur di atas lembah, membawa pengunjung melintasi awan dan pepohonan pinus. Tapi Abha tak hanya bicara soal lanskap, ia juga merayakan warisan. Festival musim panas di kota ini bukan sekedar hiburan, ia adalah perayaan identitas. Tarian khas suku Asir, musik tradisional yang menggema di antara bukit, dan pasar lokal yang menjual kerajinan tangan serta kuliner khas yang tak ditemukan di kota lain. Wisatawan datang dari berbagai penjuru dunia. Ada yang mencari ketenangan, ada yang mengejar petualangan, dan ada pula yang ingin menyelami budaya yang masih dijaga dengan bangga. Abha menyambut semuanya. Dengan senyum penduduk lokal, dengan aroma kopi Arab yang diseduh perlahan, dan dengan lanskap yang tak akan ditemukan di tempat lain di Semenanjung. Kota ini bukan hanya destinasi, ia adalah pengalaman yang meninggalkan jejak di hati. Dan bagi mereka yang pernah datang, Abha bukan tempat yang mudah dilupakan. Fakta 7. Kontras ekstrim dengan kota lain. Dua dunia dalam satu negeri. Arab Saudi, negeri yang luas, tapi sering dipandang dengan satu warna, panas, kering, dan tandus. Tapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Hanya sekitar 600 km dari Mekah, kota suci yang dikelilingi gurun dan suhu yang bisa mencapai 45 derajat Celcius, terdapat Abha, kota yang menyambut pagi dengan suhu di bawah 10 derajat. Perjalanan darat antara keduanya mungkin hanya butuh beberapa jam, tapi secara iklim, suasana dan nuansa, rasanya seperti melintasi benua. Di Mekah, matahari mendominasi langit, udara kering, pasir berdesir dan bayangan nyaris tak bergerak. Sementara di Abha, kabut turun pelan, angin gunung berhembus lembut, dan langit sering menangis dalam bentuk hujan. Kontras ini bukan sekedar angka di termometer. Ia adalah bukti bahwa satu negara bisa menyimpan dua wajah yang bertolak belakang, dan keduanya sama-sama memekau. Abha berdiri sebagai pengingat bahwa keindahan tidak selalu mengikuti pola. Ia bisa muncul di tempat yang tak terduga, dengan karakter yang tak lazim. Dan mungkin itulah daya tarik terbesar kota ini. Ia tidak berusaha menjadi seperti kota lain. Ia menjadi dirinya sendiri, dingin, hijau, dan tenang, di tengah negeri yang dikenal dengan panas dan gurun. Dua dunia, satu tanah, dua rasa, satu bangsa. Dan Abha adalah sisi lembut dari Arab Saudi yang jarang diperkenalkan kepada dunia. Abha bukan sekedar kota, ia adalah bukti bahwa keindahan bisa tumbuh di tempat yang tak terduga. Di tengah gurun yang gersang, ia berdiri hijau, dingin dan penuh harapan. Mungkin kita semua butuh Abha dalam hidup kita. Tempat yang menenangkan, menyegarkan, dan mengingatkan bahwa keajaiban itu nyata. Jangan lupa like, share, dan subscribe Chuck Reef YouTube channel. Karena di sini, kita nggak cuma nonton, kita diajak mikir, merenung, dan kadang terharu. Sampai jumpa di video selanjutnya.